Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat kopi hangat, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bertemu kembali dalam diskusi kopi hangat yang kita adakan pada setiap Kamis pagi. Sahabat kopi hangat, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang nasab dan syaraf atau kemuliaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perspektif Ibnu Khaldun. Akhir-akhir ini Bapak dan Ibu sekalian ada dialektika antara orang-orang yang katakanlah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menggugatnya ya, ada di antara mereka yang menggugatnya apakah mereka benar-benar nyambung ya sanad keturunannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mengikuti perdebatan di medsos itu sangat tajam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nasab dan syaraf ini dari zaman klasik sampai sekarang itu menjadi dialektika ya, terjadi dialektika atau perdebatan yang sangat hangat ya. Nah, pada pagi ini kita akan memotret nasab dan syaraf ini berdasarkan perspektif Ibnu Khaldun, bagaimana Ibnu Khaldun memandang dua isu ini antara nasab dan syaraf ini. Nah, untuk membahas tema tentang nasab dan syaraf ini, insya Allah kita akan mengkaji bersama Kiai Haji Ahmadi Toha. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga penerjemah buku-buku Ibnu Khaldun. Artinya dalam konteks kepakaran terkait Ibnu Khaldun, beliau sangat pakar dalam bidang Ibnu Khaldun ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, saya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa forum kopi hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan pemikiran Islam dan juga politik Islam. Forum ini bertujuan mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju umat yang matang dan dewasa, sehingga umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan yang real ya, punya power dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berdiskusi tentang nasab dan syaraf,
kita awali diskusi pagi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai pemantik diskusi pagi ini, saya persilahkan Kiai Ahmadi untuk presentasi. Ya, tafadhol Ustaz. Tafadhol Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, rekan-rekan Yes. yang pagi ini sudah pada minum kopi semua ya. Pada minum Sambil kopi. ngopi. Sambil ngopi, yang sudah minum, ayo. Baiklah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya kagumi, Masya Allah. tentu saja kita semuanya termasuk para pecinta Nabi ya. Kita Amin. semua Amin. pagi ini kebetulan kita masuk di Maulid Nabi. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang karena kelahirannya lah kita memperoleh petunjuk, kita memperoleh iman dan Islam yang sampai sekarang ini terus kita pertahankan, kita kuatkan, dan kita tetap jalani sampai kita nanti wafat dan lenyap dari muka bumi untuk sampai ke dunia keabadian di akhirat nanti. Di hari-hari ini seluruh kaum muslimin tentu saja sangat mengenang bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan, bagaimana hari-hari itu terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa gitu ya. Kita sudah tahu semuanya ceritanya, dan yang menarik adalah ketika Nabi wafat, yang tinggal hanya satu orang, yaitu putrinya, yang kemudian menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an kepada kita semuanya melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, tiada aku meminta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Al-mawaddah fil qurba. Di sini disebut al-qurba, bukan syarif, bukan syarof, bukan habib gitu kan. Tapi di sini yang disebut adalah al-qurba, kerabat-kerabat Nabi. Tentu saja kita bisa berdiskusi apa yang disebut dengan al-qurba di sini, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang masih hidup waktu itu ya, dan juga kerabat-kerabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nah, tentu saja kita tahu bahwa kerabat-kerabat Nabi yang hidup sampai sekarang asal muasalnya adalah dari Siti siapa? Siti Fatimah ya. Dan ini menarik karena jalur yang ada bukan dari laki-laki, tetapi dari perempuan.
Jadi keluarga Nabi yang sampai sekarang masih ada yang berupa Syarif, Syaraf atau berupa Habib-Habib itu adalah dari keluarga perempuan. Jadi jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati dan mencintai keluarga serta keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terdapat di surah Asy-Syura ayat 23. Nah, beranjak dari pemahaman inilah tentu saja kita semuanya termasuk juga Ibnu Khaldun memberikan perhatian besar terhadap masalah nasab atau silsilah keturunan Nabi itu. Kita tidak begitu saja merasa remeh gitu ya terhadap keturunan-keturunan Nabi ini karena kita harus menghormati mereka. Tentu saja kita harus tahu siapa mereka itu. Nah, Ibnu Khaldun sendiri sebagai penulis yang paham sejarah, dia menempatkan masalah ini ketika pertama kali dia menulis kitabnya, karyanya, Kitab Al-Ibar, yang pendahuluannya kemudian disebut Al-Muqaddimah. Dia membandingkan pendapat-pendapat yang pro dan kontra tentang ini, hingga dia sampai pada kesimpulan bahwa begitu pentingnya pemahaman tentang nasab. Jadi banyak sekali yang terkait dengan nasab ini, karena nantinya nasab ini terkait dengan masalah-masalah hukum, seperti pembagian waris, perwalian, perkawinan, uang tebusan, pengetahuan tentang silsilah Nabi, bahwa dia seorang Hasyimi Quraisy yang berada di Mekah dan hijrah ke Madinah dan sebagainya. Jadi bagi kita sebagai umat Islam, masalah nasab itu sendiri penting untuk kita pelajari bagi kita, kepentingan kita dan keluarga kita sendiri. Begitu pula bagi penghormatan kita kepada Nabi, tentu saja kita harus tahu siapa nasab dari Nabi Muhammad itu dan siapa saja yang harus kita hormati. Nah, dalam pembahasan kali ini saya hanya fokus mengenai nasab dan syaraf ini karena memang belakangan ini kita tahu diskusi seperti sudah disebutkan oleh Ustadz Rahman tadi, di tengah masyarakat kita ini terjadi banyak sekali diskusi ya tentang eh, siapa saja sih sebenarnya keturunan Nabi itu. Kawan saya yang ada di MUI yang termasuk merasa gitu ya, mengaku atau setelah mengetahui silsilahnya adalah keturunan Nabi dari Wali Songo, kemudian dia mencoba membuktikan dirinya itu melalui apa? Melalui tes DNA. Tes DNA. Dia merasa perlu melakukan tes DNA karena banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kebenaran siapa dia, apakah betul keturunan Nabi atau bukan. Kenapa banyak mempertanyakan? Karena wajahnya kira-kira tidak seperti orang Arab gitu. Gitu. Jadi tidak pernah pakai surban gitu kan, tidak pernah pakai jubah gitu ya. Jadi teman saya ini kawan dari Gresik gitu, eh, yang katanya masih keturunan Nabi, dan setelah dicek memang betul dia DNA-nya itu terdapat eh, tanda bahwa dia itu berasal dari keturunan Nabi. Dan ini menjadi diskusi banyak tentang tes DNA ini. Ada yang menantang, ada yang tidak, itu ya. Karena di tengah masyarakat memang terjadi kekisruhan karena banyak juga kawan-kawan atau tokoh-tokoh masyarakat yang menyalahkan ya, menyalahkan melakukan semacam anggapan bahwa mereka melakukan penipuan-penipuan untuk kepentingan kepentingan pribadi. Ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat.
belum lagi hal-hal yang terkait misalnya penghormatan yang berlebihan kepada mereka ya, bahkan melebihi penghormatan mereka terhadap orang tua seperti itu ya. Di tempat saya di daerah Jember di Jawa Timur dan sekitarnya itu sampai ke Banyuwangi, Probolinggo itu biasa orang-orang ketika ada tamu, ketika ada acara-acara yang terkait dengan eh, Habib gitu, mereka memberikan penghormatan yang luar biasa, melebihi penghormatan mereka terhadap ibu sendiri. Nah, ini yang baiklah. Saya teruskan ya. Sebelum Ibnu Khaldun sebetulnya sudah banyak ya tulisan-tulisan karya-karya yang ditulis orang tentang nasab ini, tentang masalah nasab, termasuk tentang masalah menasab yang terhubung dengan Nabi sehingga lahirlah apa yang disebut dengan ilmu genealogi. Mulai dari zaman jahiliyah, pra-Islam sampai nanti setelah datang Islam. Karena kenapa? Karena memang orang-orang Arab itu sangat menghormati nasab itu. Mereka memperhatikan siapa diri mereka dan kadang-kadang atau seringkali terjadi mereka itu tidak mau menikah di luar dari nasab mereka, dari nasab keturunan mereka karena mereka beranggapan bahwa kalau mereka menikah keluar dari nasab maka nanti mereka akan menjadi orang luar seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi menurut mereka dan ini masih berlaku. Seringkali kita dapatkan di Indonesia sendiri banyak rekan-rekan kita ada di lingkungan saya di sini di Cipancoran yang tidak menikah seorang perempuan karena eh, belum menemukan kecocokan di antara nasab mereka. Jadi mereka tidak mau menikah dengan di luar orang Arab begitu, sehingga mereka masih menunggu siapa yang mau melamar dia. Kasihan sekali. Nah, itulah yang terjadi ya. Pengetahuan tentang nasab ini ada buku karya seorang terkenal yaitu Umar bin Yusuf bin Rasul. Itu terdiri 4 jilid ya. Torfat- Torfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Eh, ini yang menarik ditahqiq oleh seorang Jerman dari Jerman namanya KW Setterstein ya. Setterstein. Eh, dia melakukan pencatatan apa namanya nasab itu sejak awal abad kedua Hijriyah. Jadi luar biasa ya. Eh, ilmu nasab itu sudah berkembang jauh dan pesat gitu di kalangan orang-orang Arab. Hanya saja memang sampai sekarang ilmu ini kurang berkembang di kalangan kita dan diskusi-diskusi tentang ini jarang terjadi. Saya kira diskusi kita pagi ini moga-moga jadi salah satu pemantik untuk membuat kita juga melakukan kajian-kajian tentang nasab ini. Kita perlu tahu bagaimana genealogi kita, bagaimana genealogi keluarga kita, bagaimana genealogi tokoh-tokoh di lingkungan kita. Kita perlu mengetahui genealogi dari para ulama di sekitar kita. Kita perlu mengetahui genealogi dari para penyebar Islam di lingkungan kita. Setterstein menyebutkan bahwa perubahan arah nasab muncul pada pertengahan abad kedua. Mereka pada awalnya mengidentifikasi diri dengan suku-suku Arab, kemudian mereka mulai mengidentifikasi diri dengan Rasulullah, kemudian mereka juga membuat warna nasab mereka bersifat keagamaan ya, eh, dan bersifat kesukuan sehingga warnanya menjadi agamis dan kedekatan kekeluargaan dan dilihat jarak jauhnya atau jarak dekat dan jauhnya dari Rasulullah SAW.
Eh, Selanjutnya kita melihat juga para ulama melakukan pendekatan terhadap nasab ini dari sisi aspek fikih. Misalnya yang dilakukan oleh eh, siapa namanya Ibnu Hazm di dalam bukunya yang terkenal Jawami'ul Ansab, ya. Jawami' Ansabil Arab. Dia berusaha menunjukkan pentingnya nasab keturunan dan menganggapnya sebagai ilmu utama yang ditawarkannya kepada ahli fikih dalam membahas beberapa masalah penting seperti pernikahan, warisan, bahkan masalah imamah. Imamah ini di lingkungan fikih dimasukkan ke dalam fikih al-ahkam as-sultaniyah. Jadi mereka membahas juga masalah nasab ini karena nanti masalah nasab akan sangat menentukan eh, syarat salah satu syarat dari eh, seorang imam, ya. Untuk menjadi imam disyaratkan seorang itu harus tahu jelas nasabnya. Kalau dulu disyaratkan bahwa mereka harus berasal dari seorang Quraisy, gitu, suku Quraisy. Itu ada hadisnya tentang itu. Meskipun belakangan ini didiskusikan, eh, itu tidak diperlukan. Baiklah. Selanjutnya nasab ini juga berlanjut pada masa modern ini, di mana dia dijadikan bahasan penting, ya, karena apa namanya? Karena eh, nasab ini juga terus dikaji, eh, namun kajiannya tidak apa namanya sebanyak yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam karyanya Masbuk Masbuk Zahab fi Fadlil Arab wa Syaraf fi Syarafil Ilmi ala Syarafil Nasab, Imam Ahmad bin Hambal perlu mengumpulkan puluhan hadis dan ucapan para sahabat untuk membuktikan keutamaan nasab ini. Inilah persoalan menarik dan dalil-dalil mencengangkan terkait dengan keutamaan Arab serta kemuliaan nasab mereka. Dan Imam Ahmad Hambal ini merasa sangat penting bagi kita untuk mempelajari nasab ini. Dia melakukan pendekatan dari sisi akal dan nakal, ya. Transmisi yang menyangkut nakal itu semua hadis yang membahas keutamaan Arab, sedangkan dari sisi akal dapat dikaitkan dengan kesinambungan yang nyata, yaitu karakteristik terpuji yang dimiliki orang-orang Arab. Baiklah, saya langsung masuk ke bagaimana sikap Ibnu Khaldun, ya. Jika kita menerima dan menganggap bahwa kitab At-Tarikh itu sangat utama dan menjadi dasar dari penulisan Muqaddimah, maka pendekatan Ibnu Khaldun terhadap masalah nasab dimulai dari sejarahnya. Di bagian pertama bukunya, dia menyajikan pandangan ulama dan fuqaha tentang masalah nasab dan membaginya menurut pendapatnya menjadi dua bagian. Pertama, yang disebutnya sebagai nasab dekat, maksudnya nasab yang dapat diketahui dan tidak berbahaya untuk terlibat dengannya dalam kaim kebutuhan padanya dalam hal-hal syariah, seperti di dalam hal perwalian, perkawinan, keimaman, kewajiban keimanan tentang pengetahuan mengenai Nabi, nasabnya, penegakan kekhilafahan dan perbedaan antara Arab dan Arab, non-Arab dalam hal kebebasan dan perbudakan, dan bagi mereka yang mensyaratkan itu dalam hal-hal keimaman, ya. Kedua adalah nasab jauh, yaitu yang sulit dipahami nasabnya, jalur silsilahnya, dan hanya dapat didukung oleh bukti-bukti dan perbandingan-perbandingan karena jarak waktunya yang begitu jauh, lamanya generasi, atau tidak dapat dihubungkan dengan mempelajari generasi demi generasi. Jadi sulit sekali untuk melacak siapa sebenarnya
keluarga mereka. Sebelum mulai membahas silsilah bangsa dan suku, Ibnu Khaldun mengusulkan format baru yang memudahkan proses membaca nasab ini dengan meringkasnya dalam apa yang disebutnya sebagai pohon nasab yang sekarang dikenal dengan eh, genealogi tree ya, jadi pohon genealogi. Dia berkata dalam kitabnya At-Tarikh eh, bahwa setelah membahas silsilah bangsa dan suku-sukunya, kami mengusulkan agar kita menggambar silsilah nasab itu dalam bentuk sebuah pohon dengan menamai akar dan tiang silsilahnya dengan nama-nama orang yang paling terkemuka di antara suku-suku itu dan yang lebih diunggulkan atas mereka. Maka tiang silsilahnya dijadikan sebagai asal-usulnya dan suku-suku yang lain bercabang-cabang di sisinya di segala arah seolah-olah merupakan cabang-cabang dari pohon itu sehingga silsilah itu terhubung oleh tiang-tiang dan cabang-cabangnya. Jadi Ibnu Khaldun ini termasuk orang yang paling pertama mengusulkan pembuatan apa yang disebut dengan pohon nasab atau silsilah nasab dalam bentuk gambar ya. Eh, saya kira ini belum banyak diketahui bahwa Ibnu Khaldun lah yang pertama kali mengusulkan hal ini sehingga sekarang ini orang-orang eh, menuliskan silsilah nasabnya dalam bentuk pohon pohon nasab itu sendiri atau pohon keturunan. Namun Ibnu Khaldun tidak hanya menerima seperti orang-orang dari kalangan fikih tadi, eh, Ibnu Khaldun membahasnya dengan cermat tanpa menerima mentah-mentah. Contoh-contohnya banyak dan dengan mengadopsi metode yang sama dia menganalisa setiap bangsa dan asal-usulnya dengan bantuan-bantuan kaedah dengan bantuan kaedah-kaedah yang lazim diikuti oleh setiap sejarawan yang mencari kebenaran sebagaimana diasumsikan. Hal ini terlihat di dalam bukunya ketika ia mencatat sejarahnya sendiri dengan menelusuri asal muasalnya. Diketahui bahwa Ibnu Khaldun itu asal muasalnya dari keturunan Kohton ya, salah satu keturunan Arab yang terkenal eh, saat itu. Kita tahu bahwa silsilah Arab ini kalau kita pelajari sulit sekali karena banyak sekali keturunan-keturunan yang terkemuka ya di kalangan mereka itu. Salah satu buku yang salah satu tokoh yang menulis tentang keturunan Arab cukup lengkap adalah eh, apa namanya Said Arsalan ya Arsalan. Dia itu menulis buku yang panjang sekali tentang nasab orang-orang Arab ini. Dalam analisanya, Ibnu Khaldun memberikan pandangan yang hampir unik dengan meragukan pembagian awal nasab yang diadopsi oleh sejarawan dan ahli nasab dengan bertanya-tanya tentang pembatasan semua nasab pada keturunan Nuh dan ketiga anaknya. Kita tahu bahwa ada yang berpendapat di kalangan sejarawan bahwa asal keturunan kita ini sebetulnya eh, adalah berasal dari Nuh ya dan ketiga anaknya. Ibnu Khaldun mempertanyakan masalah itu dan dari mana asal muasal pendapat demikian gitu. Dikatakan bahwa sebetulnya kita ini berasal dari apa namanya mereka yang di berada pada mereka yang berada di bumi bagian selatan itu adalah keturunan dari Bani Sam, sementara orang-orang yang berada di bagian barat bumi itu Bani Ham dan orang-orang yang berada di utara adalah Bani Yafis. Nah, Ibnu Khaldun mempertanyakan masalah ini. Baiklah. Eh, Ibnu Khaldun percaya bahwa sebetulnya eh, nasab itu adalah dasar dari terbentuknya asobiyah gitu ya. Sekali lagi Ibnu Khaldun menampilkan konsep asobiyahnya itu dalam kerangka nasab ini. Eh, menurut dia
bahwa pembentukan asobiyah itu terkait secara mendasar dengan nasab dan menjadi pendamping bagi konsep tersebut sehingga sulit untuk membedakan antara keduanya. Terkadang keduanya membawa makna yang sama. Pada pasal ke-7 ketika pertama kali dia menyebut istilah nasab dikaitkan dengan asobiyah, dia berkata, hanya suku yang memiliki asobiyah yang dapat tinggal di padang pasir. Ibnu Khaldun berpendapat pertahanan yang mereka lakukan baru akan berhasil apabila mereka satu asobiyah atau satu kelompok ya dan satu nasab keturunan. Karena dengan begitu stamina atau kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Mereka tambah di sini sebab masing-masing individu mencintai nasabnya atau keluarganya dan merasa bahwa asobiahnya lebih penting bagi mereka. Di sini dia menyamakan antara asobiah dan nasab sehingga konsep asobiah terkait dengan nasab dan keduanya membawa makna yang sama yaitu kekerabatan, terutama kekerabatan yang dekat. Asobiah di sini memiliki makna orang-orang yang bertemu di bawah satu nasab keturunan. Ini berbeda dengan orang-orang yang nasab keturunan mereka unik. Maka asobiah didasarkan pada nasab dan bisa berarti nasab dekat dalam satu makna. Semakin dekat nasab itu, di mana persatuan dan penggabungan terjadi, semakin jelas hubungan tersebut. Sementara nasab jauh lebih seperti kesetiaan dan persekutuan yang memiliki fungsi yang sama atau mirip dengan nasab. Ketika menggarisbawahi pentingnya nasab dilihat dari fungsinya dan prakteknya dalam hubungan keluarga, Ibnu Khaldun mengemukakan penolakannya terhadap nasab yang hanya memiliki fungsi terbatas. Dia menulis di pasal 8 bahwa sesuatu luar nasab itu tidak ada gunanya, sebab nasab merupakan sesuatu yang bersifat imajiner dan tanpa realitas. Ya, maksudnya, nasab merupakan sesuatu yang bersifat imajiner itu sering menimbulkan kebingungan di kalangan pengamat tentang pengakuannya atas keberadaan nasab dan penolakannya, serta implikasinya. Bahkan dikatakan ini pernyataan yang menyesatkan. Pernyataan ini juga sering disalahartikan dengan anggapan bahwa nasab tidak memiliki keberadaan nyata. Beberapa orang mengartikannya sebagai suatu khayalan. Padahal Ibnu Khaldun hendak menjelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu yang bersifat maknawi. Artinya nasab tidak dapat diukur secara nyata seperti harta dan barang lainnya. Salah satu bukti terkuat untuk ini klaim Ibnu Khaldun sendiri bahwa dia keturunan dari sahabat Wa'il bin Hujr al-Hadrami al-Qahtani. Dia membuktikan dan membantah silsilah suku dan individu dalam karyanya At-Tarikh. Sebagian besar karyanya ini berbicara tentang silsilah suku. Jika nasab hanyalah khayalan dan tidak memiliki keberadaan nyata, maka tidak ada alasan baginya untuk memperjelas keturunan Qahtaninya dengan menceritakan pernyataan para ilmuwan tentang hal itu serta membuktikan dan membantah silsilah orang lain. Secara keseluruhan dapat dirangkum bahwa yang paling penting yang diungkap dalam dua pasal 7 dan 8 dari kitab Muqaddimah tersebut adalah bahwa asobiyah terkait dengan nasab karena ia merupakan buahnya alias hasil dari nasab, dan suku-suku terkait dengan keberadaan asobiyah yang pada gilirannya terkait dengan nasab dekat atau nasab jauh, yang berarti kesetiaan, wala atau aliansi, tahaluf ya. Seolah-olah keduanya merupakan dua dimensi dari konsep asobiyah yang merupakan ikatan dasar bagi struktur suku dan secara keseluruhan memberikan akses untuk memperoleh kepemimpinan atau imamah atau khilafah. Pada bab 11, Ibnu Khaldun lebih lanjut menunjukkan hubungan antara nasab dengan asobiyah dan dengan perolehan kepemimpinan melalui dua model ya. Model pertama yaitu nasab umum, yang dikatakan dari nasab umum ini nanti akan diperoleh asobiyahnya hanya lebih kecil, dan dari nasab umum ini tidak akan diperoleh imamah kepemimpinan. Kemudian model kedua yaitu nasab khusus, asobiyahnya lebih kuat dan akan diperoleh darinya kepemimpinan.
Dia juga menyinggung fenomena klaim atas nasab yang tersebar pada zamannya, yang sekali lagi mendukung niatnya yang awal untuk menolak keberadaan nasab dalam arti hubungan hakiki dengan akar asal-usul yang jauh. Di pasal ke-12 dia menyebutkan banyak bukti, di antaranya kata-kata eh, pendiri Kesultanan Zayaniyah ketika dia ditanya tentang Idrisiyah ya, eh, bangsa Idrisiyah atau kelompok Idrisiyah, Fam Idrisiyah di Maroko yang diduga merupakan keturunan keluarganya dan sangkalnya. Dia berkata dengan dialek Sanata, adapun dunia dan kekuasaan kami mencapainya dengan pedang kami, bukan melalui nasab kami ini. Jadi maksudnya adalah eh, mereka sebetulnya ingin menunjukkan bahwa nasab bukan segala-galanya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai melalui juga melalui pedang, gitu ya, melalui pertempuran. Disinilah Ibnu Khaldun ingin menunjukkan bahwa nasab sebetulnya eh, bersifat apa tadi wahmi, gitu ya, wahmi. Jadi nasab ini akan hanya bermanfaat kalau dia memiliki arti pembentukan asobiyah. Jadi kalau dia nasab itu hanya hal-hal yang biasa gitu ya, yang tidak menciptakan sesuatu yang berarti, maka dia menganggapnya itu hanya wahmiyun gitu ya, hanya apa namanya, hanya khayalan belaka. Selanjutnya Ibnu Khaldun membahas apa namanya nasab ini di bab 12 hingga bab 14 gitu ya. Kita tahu bahwa apa namanya pendapat ilmu Ibnu Khaldun, teori Ibnu Khaldun yang utama adalah asobiyah. Maka dia di dalam pembahasan-pembahasannya selalu menghubungkan dengan asobiyah ini, termasuk dalam tadi kita sudah tahu tentang nasab. Jadi Ibnu Khaldun sepanjang diskusinya itu selalu memunculkan masalah nasab ini. Tetapi memang menarik sekali bahwa memang dengan nasab inilah banyak sekali eh, bahkan negara terbentuk seperti negara di apa namanya di Maghribi atau di Maroko ya. Itu didirikan oleh eh, tadi yang disebut yang namanya Idris. Idris itu adalah seorang tokoh gitu ya yang hidup di lingkungan apa namanya di lingkungan para sahabat di Madinah. Eh, Ketika itu suatu hari dia mengetahui bahwa dia berpendapat bahwa Bani Abbas yang sedang berkuasa di Madinah itu adalah berasal dari keturunan di luar Quraisy. Jadi dia kemudian bersama kawan-kawannya melakukan pemberontakan, eh, namun pemberontakan yang dilakukannya eh, tidak berhasil. Dia terdesak ke wilayah Mekah gitu ya dari Madinah. Kemudian dari Mekah dia melakukan pelarian menuju eh, Maroko, Maghribi waktu itu ya. Namun di sana ternyata dia itu berhasil gitu ya menjelaskan dirinya sebagai nasab keturunan Nabi Muhammad, dan memang betul bahwa dia memang keturunan dari Nabi Muhammad, cicit Fatimah dan Ali melalui putra sulung mereka Al Hasan. Dari sanalah dia kemudian mendirikan kelompok yang disebut Idrisiyah, dan kemudian bersama dengan mereka mendirikan apa namanya Daulah Idrisiyah yang kemudian belakangan gitu ya, meskipun dinastinya tidak terlalu lama berdirinya, kemudian dia digantikan oleh kalangan Alawi, sehingga yang berkembang kemudian adalah dari kalangan Alawiyin sampai di saat ini. Begitulah Maroko sampai sekarang eh, masih berkembang, bagaimana nasab ini menjadi satu patokan bagi mereka itu di dalam
berkuasa. Jadi hanya kelompok-kelompok yang memiliki nasab dengan Nabi Muhammad itulah yang terhormat, yang mendapat nilai kebangsawanan atau syaraf di kalangan mereka itu. Saya kira ini dulu sudah setengah jam atau 1 jam kira-kira ya. Saya menyampaikan paparan seperti ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini cukup mendadak saya bikinnya, jadi eh, Tapi sudah mantap, saya mantap kira luar biasa ya. hanya paparan sekilas. Moga-moga ini bermanfaat dan memantik kita untuk berdiskusi gitu ya. Eh, apa jika ingin baca lebih lanjut, ingin membahas lebih lanjut, saya kira makalah saya itu cukup komprehensif saya sampaikan tentang masalah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Ahmadi Toha yang telah presentasi dan memantik diskusi kita pada pagi ini. Ada poin penting ini yang disampaikan oleh beliau bahwa nasab ini apa bisa dikatakan menjadi poin dalam kekuatan asobiyah. Bahkan bisa dikatakan asobiyah itu sama dengan nasab begitu. Nah, untuk mengelaborasi ya nasab dan syaraf ini, ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan pada diskusi pagi ini. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik barangkali Kiai gitu kan. Bagaimana konteks asobia dalam perspektif Ibnu Khaldun ini dikorelasikan dengan Indonesia gitu kan. Mau tidak mau bisa dikatakan asobiyah yang dominan ya, yang paling menentukan itu berarti kan asobiyah jawiyah ini kan. Kan begitu Kiai ya. Artinya Betul. Artinya mungkin kalau dari luar non Jawa ini bisa susah jadi pemimpin ini. Tapi Allah a'lam ini. Ya. Betul. Silahkan saya persilahkan ini Mas Bustomi ya. Mungkin mau memberikan tanggapan langsung. Silakan Cak Bustomi. Saya lagi di luar ini Mas, jadi lewat chat aja. Ya. Saya sudah chat di pertanyaan ya. Baik, saya baca ya chatnya ya. Bagaimana terkait polemik Kiai Haji Imad ya versus Robitoh Alawiyah. Oh, ini yang berkembang ini ya. Itu panas, itu lagi panas. Ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi, tapi saya persilahkan dulu yang mau berbicara langsung ya. Ada di sini Pak Gunawan, ada Abah Yahya, silakan Abah Yahya. Ayo dong. Ya. Nah, muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Yang saya hormati ini. Saya benar-benar awam soal habaib dan nasab ini. Makanya pertanyaan saya sangat mendasar, bagaimana memverifikasi bahwa seseorang yang mengklaim sebagai habaib keturunan Nabi itu validitas verifikasi kenasaban itu dengan cara bagaimana gitu. Yang satu mengklaim begini, yang satu mengklaim begini. Yang kedua, bagaimana itu karakter yang selalu sebagian lah dikultus individukan, cium tangan masuk surga, cium tangan Habib gitu. Terutama mohon maaf, ini saya realita Pak di tempat saya di sini untuk penduduk-penduduk tertentu sangat berlebihan dalam
dalam memperlakukan beliau-beliau itu. Saya sendiri sih proporsional. Kalau memang secara akhlaknya baik sebagai guru, ya hormati. Tapi kalau mohon maaf jadi imam bacaannya aja masih belepotan gitu loh. Bagaimana tuh Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya menarik ya apa yang ditanyakan oleh Abu Yahya tadi. Itu ada kaitan dengan pertanyaan dari Mas Bustomi ya, Cak Bustomi tadi ya. Karena kan akhir-akhir ini ada perdebatan antara Ki Haji Imaduddin ya, Banten ya dengan Robitoh Alawiyah itu kan. Tapi sebenarnya yang kita kaji pada kesempatan ini adalah perspektif Ibnu Khaldun. Kalau memverifikasi ya barangkali dalam konteks verifikasi sanad ya apa nasab ini ya barangkali Ki Haji Ahmadi punya informasi juga, silakan Ki Haji Ahmadi memberikan tanggapan. Ya. Ki Haji Ahmadi hadir. Baik. Sebelum Ki Haji Ahmadi memberikan tanggapan, silahkan sahabat kopi hangat yang lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau menanggapi, silahkan. Mohon maaf, suara saya serak tadi itu hampir ini ya. Nggak keluar suara tadi, bangun tidur. Kayak Haji Ahmadi, kemana Mbak? Hadir ya? Ya. Oke. Tadi bukannya Ibnu Khaldun ada cara memverifikasi itu Pak? Oh itu ntar iya. Ya di antara caranya itu sebenarnya kalau di dalam konteks Indonesia itu kan ada ininya Pak ya. Ada Robitoh Alawiyah gitu kan. Iya. Lembaga inilah yang memverifikasi ketersambungan nasab. Jadi mereka itu ada binnya itu nyampe sampai Fatimah gitu kan. Biasanya begitu. Nah, lembaga yang memverifikasi nasab ini setahu saya adalah diantaranya adalah Robitoh Alawiyah. Dulu misalkan Habib Rezik itu kan pernah digugat nasabnya kan. Ya. Tapi ternyata setelah dilacak oleh Robitoh Alawiyah, HRS itu ya nasabnya itu ya bersambung sampai ke Fatimah Az-Zahra. Nah, yang kedua sebenarnya itu sebagaimana tadi dikatakan oleh Kiai Haji Ahmadi dalam mukaddimahnya tadi dengan cek DNA. Cek DNA. Itu bisa juga kan. Jadi di samping ada lembaga yang punya otoritas dalam konteks ini adalah Robitoh Alawiyah, ya ada cara yang berikutnya adalah DNA. Jadi di DNA apa yang hasil yang keluar? Ada darah Arabnya gitu atau gimana? Bagaimana kan darah Arab? Bagaimana memverifikasi bahwa itu darahnya Rasulullah? Iya. Iya itu makanya saya kurang mendalami masalah ini. Tetapi yang saya tahu secara global begitu. Ada lembaga yang memverifikasi, kemudian ada cara DNA. Nah, bagaimana memvalidasi darah ini adalah darah Rasulullah gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang lebih mendalam lagi gitu kan. Tapi paling tidak itu begitu. Secara umumnya ada dua cara. Ada lembaga yang punya otoritas, ya, yang itu diakui, ya. Kemudian ada dengan cara cek DNA. Tapi ini sudah ada yang angkat tangan ini, Cak Bustomi mungkin punya pandangan, punya pengetahuan yang lebih daripada kita, ya, daripada saya. Silakan, Cak Bustom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil jalan dari pondok ke rumah. Oh ya, silakan. Jadi maksud saya tuh gini, ya benar ini memang topiknya kan tentang perspektif Ibnu Khaldun ya, tapi tentu kan berhubungan dengan pertanyaannya misalkan Buya Yahya atau saya gitu. Iya. Karena gini,
kita ini di bawah ini kan bingung. Jadi saat ini saya mendengarkan forum diskusi Kopi Hangat, tapi di sebelah satunya, HP satunya itu diskusi WA grup itu sedang terjadi dan nyambung gitu, karena sedang membahas sosok yang salah satunya tadi disampaikan oleh Mas Rahman ya, soal Habib Rizik gitu ya. Di grup sebelah ini malah tidak ada kata Habibnya gitu. Jadi langsung menggunakan istilah Rizik karena mereka tidak mempercayai bahwa beliau itu Habib sampai sekarang. Iya, iya. Nah, masalahnya itu saya itu bingung karena dari Nasab kalau keluarga itu saya nyambungnya dengan yang diprotes oleh Robito Alawi. Tapi guru-guru saya itu semuanya adalah Robito. Gitu, jadi saya bingung gitu, artinya apa? Kalau dari pihak ibu saya nyambung misalkan ke Sunan Giri, kemudian kemana gitu. Tapi di sisi lain kami itu justru dihadapkan pada konteks persoalan bahwa dulu yang kita sangat hormat itu tiba-tiba mengatakan bahwa itu putus. Nah, sebenarnya polemiknya, walaupun karena saya kan melihatnya dari sudut pandang pengamat politik ya. Jadi saya menganggap ini kan puncak, tapi puncaknya terlalu politis. Jadi munculnya polemik ini sehingga terbuka bagi saya itu karena Robitoh Alawi dan para habaib itu kayaknya satu suara ke satu paslon atau ke satu sosok gitu. Dan itu dianggap membahayakan dari sudut pandang saya ya, sebagai orang yang berkecimpung di situ dan kemudian dari sudut pandang keilmuan, maka itu harus diputus gitu. Jadi saya justru melihat polemik ini itu tidak murni dalam konteks persoalan nasab atau kemudian keasliannya. Dan karena Ibnu Khaldun hanya menawarkan satu perspektif tentang cara ngecek nasab, tentu kan tiap yang lain itu punya berbeda lah, pandangan berbeda tentang bagaimana kita menghadapi polemik itu. Cuma kan maksud saya itu gini, saya itu pengen ini berhenti, tapi gimana ya caranya gitu? Apakah kemudian kita dari diskusi Kopi Hangat itu punya satu formula, ataukah kemudian kita biarkan saja ini berlalu? Saya kira itu dulu ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Kiai tadi ada beberapa tanggapan ya. Tadi Pak Yahya, Bu Yahya tadi bertanya bagaimana memverifikasi nasab ini gitu kan. Kalau saya tadi menambahkan ya ada dua cara diantaranya. Pertama, verifikasi lewat lembaga yang punya otoritas ya. Lembaga yang punya otoritas itu dalam konteks verifikasi nasab ya, itu adalah diantaranya adalah Robitoh Alawiyah gitu kan. Dan yang kedua cek DNA gitu kan. Tapi ada pernyataan lanjutan bagaimana memvalidasi hasil dari cek DNA itu. Kemudian juga tadi dari Cak Bustomi juga kan, bahwa verifikasi terkait nasab ini juga ada korelasinya dengan politik gitu kan, kepentingan politik dan seterusnya. Ya barangkali Kiai ingin memberikan tanggapan dulu. Setelah itu nanti Ustadz Nur Hakim Zaki saya persilahkan ya. Setelah Kiai Ahmadi memberikan tanggapan. Baik, saya tidak banyak mengikuti ya masalah polemik itu. Tapi yang pasti memang sekarang ini teknologi kan sudah sangat maju, sangat maju. Jadi tinggal bagaimana sangat maju dalam arti begini, sebetulnya yang sekarang itu paling dipercaya untuk mengetes nasab itu, kalau mereka memang tidak bisa menelusuri gitu jalur nasabnya secara pasti, tidak bisa menunjukkan dari keluarga mana, dari silsilahnya seperti apa,
eh, dan seterusnya. Tentu saja pada akhirnya seperti disarankan termasuk oleh Habib Rizik sendiri bahwa akan lebih baik kalau dilakukan tes melalui DNA. Eh, nah, masalahnya memang tes DNA ini mahal ya, cukup mahal. Satu orang itu biayanya sekitar 8 sampai 10 juta untuk tes DNA itu. Tetapi kan memang karena jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak gitu, sebetulnya biaya segitu tidak terlalu mahal ya. Asalkan nanti dari nasab yang ada bisa eh, nanti ditarik lagi nasab yang lain. Nah, sebetulnya teknologi yang tersedia seperti tes DNA itu cukup meyakinkan bagi siapapun yang ingin tes kebenaran nasabnya gitu, kebenaran nasabnya apakah memang terkait dengan Nabi gitu. Kalau ingin memang ada perlunya gitu. Jadi misalnya ingin buktikan bahwa adalah berasal dari keturunan Nabi gitu, karena eh, ada hal-hal yang menunjukkan ke situ, atau ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya, termasuk kepentingan adanya tuduhan dari pihak luar, karena memang eh, sudah terbukti banyak sekali, bukan hanya sekarang dia pemalsuan-pemalsuan tentang nasab ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala gitu, zaman masa-masa apa namanya awal Islam juga sudah terjadi gitu ya, pemalsuan-pemalsuan nasab eh, yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengambil manfaat gitu ya, ingin menipu orang lain atas nama keluarga Nabi. Nah ini saya kira memang eh, kita apa namanya, kita hargai berbagai pendapat apa berbagai cara yang sudah dilakukan orang, tetapi memang sekarang ini teknologi yang paling visible, yang paling tersedia dan paling reliable untuk melakukan tes nasab adalah dengan melalui DNA itu, tes DNA. Nah, kalau cara-cara lain seperti tadi melalui catatan-catatan dari Alawiyyin, atau sebetulnya kan bukan hanya dari Alawiyyin ya yang ada gitu mestinya ya. Karena Alawiyyin itu hanya salah satu saja bagian dari silsilah yang ada. Masih banyak silsilah-silsilah yang lain yang menuju apa namanya jalur kepada Nabi gitu ya. Nah, bisa kita yakinkan apakah catatan-catatan itu betul-betul bisa dipercaya, itu yang jadi masalah. Jadi soal diskusi nasab memang sekarang ini muncul belakangan, dikatakan ada kaitannya dengan masalah politik gitu ya. Misalnya pertanyaan apakah seperti Habib Rizik itu betul-betul Habib gitu ya, betul-betul keluarga Nabi gitu ya. Nah, seperti itu tak terelakkan gitu ya, karena memang kondisinya sekarang masih kita hidup dalam suasana politikan yang sedang kita jalani, nggak bisa tidak, kita harus jalani seperti itu. Tetapi diskusi tentang nasab ini sebenarnya bukan hanya terjadi sekarang gitu ya, di saat-saat kita masuk di panggung politik, panggung politik pemilu gitu. Nah, sebetulnya sudah lama itu terjadi, sudah bertahun-tahun silam gitu ya. Bahkan bukan hanya bertahun-tahun silam, tetapi juga sudah mungkin satu abad atau beberapa abad yang lalu gitu ya. Bukan hanya di sini terjadinya, juga di berbagai tempat di belahan dunia, di Afrika, di Timur Tengah gitu ya. Diskusi-diskusi seperti ini sudah terjadi. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Kajah Ahmadi atas tanggapannya. Ya. Kajah Ahmadi kayaknya ada pengajian di belakang rumahnya ya. Ada suara Iya, lain tadi. Dari masjid ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan Ustadz Nur Hakim
Zaki untuk berbicara ya. Kalau bisa kelihatan videonya dong. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat tadi masuk. Ini menarik ya. Saya baru ikut lagi nih pengajiannya Kopi Hangat Dr. Rahman ini. Pak Kiai, terima kasih sudah berbagi ilmu. Saya ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama tanggapan, yang kedua pertanyaan yang mungkin bisa dielaborasi dari pemikiran Ibnu Khaldun ya. Jadi pertanyaan saya kepada Kiai Ahmadi itu tentang teori Ibnu Khaldun dalam kepemimpinan dan kekuasaan gitu, atau ar-ri'asah wal mulk. Itu ada dalam bab 2 kalau tidak salah. Mungkin ini bisa dielaborasi lebih jauh ya, karena beda antara kepemimpinan dengan kekuasaan gitu. Kepemimpinan itu bisa jadi sifatnya informal gitu. Sementara kekuasaan adalah orang yang punya kuasa, punya angkatan perang segala macam gitu, atau katakanlah sultan ya. Nah, ini menarik terkait dengan tanggapan Ibnu Khaldun tentang keluarga Ahlul Bait ya. Keluarga Ahlul Bait ini kan termasuk Bani Abbasiyah dan sebagainya ya, Pak Kiai. Nah, jadi yang menarik ada teori yang yang konon ini juga masuk dalam penafsiran di kitab Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Ini Dr. Rahman kebetulan nih bagian tafsir, nanti mungkin bisa dielaborasi Pak Kiai ini, Pak Kiai Rahman ini. Jadi kekuasaan itu ada dua gitu, kekuasaan zahir dan kekuasaan batin. Nah, ini yang saya pikir pernah disinggung oleh Ustaz Anis Mata tentang peranan para ulama sebagai penguasa-penguasa batin gitu. Nah, jadi begini Pak Kiai, bahwa di awal Khulafaur Rasyidin kekuasaan batin dan kekuasaan zahir ini menyatu. Gitu. Nah, kemudian setelah Khulafaur Rasyidin di masa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang melepaskan kekhilafahan kepada Muawiyah, maka orang beranggapan bahwa kekuasaan batin zahir mulai berpisah gitu. Nah, kekuasaan zahir itu dipegang sesuai dengan hadis khilafatun nubuwah thalathun sana tsumma yu'tillahul mulka liman yasha gitu. Jadi Khulafaur Rasyidah ini adalah kekhilafahan yang menyatu antara kekuasaan batin dan kekuasaan zahir. Nah, sementara setelah Khulafaur Rasyidin, kekuasaan zahir itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki, kekuasaan batin itu tetap dipegang oleh Ahlul Bait sampai hari ini. Karena hadis Rasulullah yang mengatakan alaikum, bahwa kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan sesat selamanya ya, selama berpegang kepada dua hal ya, yaitu kitabullah wa itrati, dalam riwayat lain kitabullah wa sunnati gitu. Tapi kalau dalam riwayat-riwayat yang ini tidak perlu dipertentangkan karena kedua-duanya adalah sama gitu, bahwa Ahlul Bait ini merupakan salah satu penjaga gitu, yang menjaga agama ini. Nah, karena itu ini nanti terkait dengan masalah yang sekarang sedang ramai antara Kiai Imaduddin ya dengan Bani Alawi atau katakanlah Robito ya. Saya melihat bahwa sebetulnya debat ini sudah dianggap selesai gitu. Karena para ulama sudah mulai turun tangan, para kiai, kemudian juga para habaib menenangkan bahwa tidak ada konflik antara para ulama dengan habaib. Nah, yang menarik begini, Syekh Rahman, ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Basar Ja'fari. Beliau adalah diplomat Jordan, seorang doktor politik, ya, datang di Indonesia, terus dia kuliah lagi di UIN, gitu. Nah, ketika dia kuliah di UIN ini, kalau tidak salah, dia mengambil sejarah dan menulis tentang Wali Songo di Indonesia, lengkap dengan nasabnya. Gitu. Betul. Dan buku ini sudah ada diterjemahkan dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Inggris. Judulnya Aulia Usyarkil Ba'id, ya. Asatir majhulah fi aqasil ma'mur. Nah, di situ dijelaskan bahwa para wali songo yang datang ke Indonesia itu semua nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW, gitu. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan bahwa keturunan Rasulullah SAW dari Jarul Husain itu kan cuma satu, dari Ali Zainal Abidin, ya kan? Nah, yang terkenal itu kan Ahmad Isa Al-Muhajir yang hijrah ketika konflik Abbasiyah pada saat itu, hijrah ke Yaman. Maka di Yaman itulah kemudian berpusatnya Bani Alawi, ya kan? Nah,
Perbedaannya nanti yang terkenal itu dari Bani Alawi ini ada satu ulama besar namanya Faqih Muqaddam gitu. Nah, Faqih Muqaddam ini punya paman, disebutnya terkenal dengan Amul Faqih. Nah, di antara keturunan Amul Faqih ini ada yang hijrah ke India. Nah, dari India ini nanti ada salah satu keturunannya dikenal dengan Azmat Khan ya. Jadi Azmat Khan ini salah satu nasab ya dari Amul Faqih namanya. Nah, Wali Songo itu nasabnya ke sana gitu. Jadi memang yang lebih banyak itu dari Faqih Muqaddam ya. Bahkan kalau boleh dibilang perjalanan perpindahan para habaib atau katakanlah dzurriyyat Rasulullah ke Indonesia itu memang luar biasa. Nah, yang membedakan bahwa dari dzurriyyat Amul Faqih ini yang dari Azbat Khan yang dikenal dengan Wali Songo, mereka menjadi orang-orang yang berbaur dengan masyarakat di Nusantara gitu. Sehingga sering disebut istilahnya itu ada akhwal ya, akhwal dan khal ya. Artinya paman dan bibi dari ibu gitu. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini ya paman bibinya dari orang-orang yang sudah berbaur dengan Wali Songo. Nah, hanya bedanya memang di kalangan Bani Alawi itu ya, para ulamanya memang menjaga nasab dengan sangat teliti detail. Jadi ketika orang-orang Bani Alawi banyak yang pindah ke Indonesia ya, karena Indonesia dianggap sebagai lahan dakwah gitu, maka mereka pindah sekaligus dengan lembaga-lembaga nasabnya gitu. Jadi rata-rata yang dari jalur dari jalur Bal Faqih ini itu nasabnya terverifikasi. Nah, sementara dari Amul Faqih Muqaddam yang masuk di situ adalah para ulama Wali Songo dan sekitarnya. Nah, itu Wali Songo ini nanti akan menelurkan dua kekuasaan. Ya, jadi biasanya yang nanti keturunan Wali Songo ini ada yang mereka tetap menjadi ulama, tapi ada yang menjadi keluarga-keluarga kerajaan dengan memimpin kerajaan-kerajaan besar di seluruh Nusantara gitu. Kalau kita lihat nasabnya mereka semua nyambung ke sana. Jadi boleh dibilang ya Indonesia ini, sehingga sering ada ulama yang mengatakan Indonesia ini insya Allah negeri yang diberkahi karena memang para dzurriyyat Rasulullah ini yang semuanya, hanya bedanya ya keluarga kerajaan atau keluarga para kiai-kiai itu mereka tidak mempublish dzurriyyatnya ini. Mereka hanya menjadikan keturunan ini sebagai konsumsi internal saja gitu. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan nggak boleh itu kalau anak kiai bukan anak kiai kemudian ngaku Gus. Kenapa? Karena bicara Gus itu ya bagian dari bahasa lain Habib dalam bahasa atau Syarif ya, dalam bahasa lain. Itu biasa ada istilah, ada Syarif, ada Habib ya. Biasa Syarif itu disebut untuk keturunan Hasan ya kan. Kalau keturunan Hasan kan itu Bani Idris kebanyakan yang ininya ya. Salah satu yang terkenal itu Alwi Al-Maliki yang di Mekah ya. Salah satu ulama ya boleh dikatakan salah satu ulama besar ahli hadis ya. Yang murid-muridnya juga banyak tersebar di Indonesia. Nah, itu masih keturunan dari Al Hasan bin Ali. Nah, sementara yang lain kebanyakan dari jalur Husain. Nah, hanya yang menarik ya. Jadi saya pikir tentang masalah nasab ini itu yang membedakan. Kenapa katanya para keluarga kerajaan yang nanti menurunkan Raden kalau di Jawa, Tubagus kalau di Banten, itu semua nasabnya memang nyambung. Hanya perbedaannya mereka sudah berbaur dengan bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu terkait dengan masalah nasab. Hanya yang ingin saya tanyakan tadi ke Kiai Ahmadi. Kiai Ahmadi, ini tentang teori yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya, ketika berbicara tentang adanya dua kekuasaan, antara kekuasaan ya dengan antara kepemimpinan dengan kekuasaan ya, ar-riasah wal mulk gitu kan bahasa Ibnu Khaldun. Nah, mungkin bagaimana pendapat Ibnu Khaldun tentang ini perlu dielaborasi lebih jauh karena ini nanti terkait pendapat beliau tentang Bani Alawi tadi gitu. Nah, termasuk mungkin teori yang sepertinya teori ini apakah dianggap sebagai satu teori yang baku ya? Adanya sultah batiniyah dengan sultah zahirah gitu. Yang Allah pisahkan tadi menurut para ulama berdasarkan dalil tadi. Nah, kalau para penafsir termasuk Al-Alusi mungkin itu bagian Kiai Rahman itu untuk mengelaborasi. Mungkin begitu Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih luar biasa dari Ustaz Nur Hakim Zaki ya yang telah memberikan tanggapan tentang nasab ya sangat detail ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan beliau adalah bagaimana perspektif Ibnu Khaldun tentang ar-riasa atau kepemimpinan dengan kekuasaan al-mulk. Tapi sebelum ditanggapi oleh Haji Ahmadi, saya persilahkan Pak Haji Sarjono untuk
berbicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, saya sekeluarga mana videonya pernah... Pak Sarjono? Oh enggak, ya. Nah, suara sudah terdengar ya? ya jelas Ya. jelas jelas. Ya. Kelihatan Begini, betul Pak Kiai. jenggotnya itu. Begini Pak Kiai, saya sekeluarga pernah datang ke suatu perpustakaan nasional di suatu provinsi. Nah, di situ ada banyak pertanyaan, tapi yang penting dalam kaitan nasab ini, kami mendapatkan fotokopi dari ketua perpustakaan nasional itu, perpustakaan provinsi, yaitu nasab mengenai seorang raja yang tadinya berkuasa di provinsi itu nasabnya sampai ke Rasulullah. Itu kami dapat fotokopinya, sampai sekarang masih kami simpan. Nah, pertanyaannya dalam fotokopi tersebut ada sampai ke Sunan Giri yang mempunyai beberapa istri, dan itu akhirnya Sunan Giri seperti kita ketahui mempunyai putra, yaitu antara lain Sunan Derajat. Nah, kaitannya dengan Sunan Derajat ini, ada seorang ayah itu menceritakan kepada putranya bahwa dia itu keturunan ke-10 dari Sunan Derajat. Nah, bagaimanakah mengenai hal ini? Kedua, apakah masih diperlukan adanya validasi dari Robitoh Alawiyah tadi itu? Mungkin ini saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Sarjono atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kiai Haji Ahmadi untuk memberikan tanggapan. Baik. Bagus sekali tadi penjelasan dari Ustadz Nur Hakim ya. Saya kira itu memperluas wawasan kita tentang masalah nasab di Indonesia ya, secara kontekstual. Memang kita banyak sudah mendengar bahwa banyak diskusi tentang asal usul ya, bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Kita sudah tahu itu, dan kita makin meyakini dengan adanya temuan-temuan baru seperti tadi hasil penelitian dari kawan yang belajar di YN tadi ya. Saya kira itu sangat perlu kita dalami, karena memang itu sangat penting untuk meyakinkan kita bahwa Wali Songo yang ada di kita ini adalah Wali Songo yang memang memiliki jalur keturunan langsung kepada Nabi ya gitu kan. Nah, hanya memang nanti harus kita diskusikan juga gitu kan, apakah Wali Songo yang 9 itu apakah itu saja, ada 9 orang saja gitu kan? Apakah nanti ada lagi gitu kan dari wali-wali yang lain yang sebetulnya bukan hanya 9, tapi juga wali-wali yang lain yang juga memiliki jalur keturunan yang sama, yang nyambung kepada Nabi gitu ya. Nah, itu sangat penting untuk kita pelajari lagi. Nah, mengenai kekuasaan ya, kekuasaan dan kepemimpinan, memang riasah itu memang kepemimpinan. Kalau di dalam istilah yang banyak digunakan oleh para ulama terkait dengan fikih al-ahkam as-sultaniyah, istilah yang digunakan itu hanya 2 pada umumnya, yaitu al-imamah dan khilafah. Itu artinya sama, yaitu kalau khilafah artinya suksesi, mengganti gitu ya. Sementara
pengertian imamah atau pengertian khilafah itu diartikan seperti orang yang melakukan pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain itu ya. Tetapi memang kalau pengertian suksesi lebih banyak nanti diasosiasikan apa namanya suksesi, memberikan apa namanya hak kepemimpinan kepada penggantinya secara langsung melalui pemberian gitu ya, bukan melalui pemilihan misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi ada pengertian bahwa khilafah itu adalah sebenarnya dilakukan melalui penunjukan. Penunjukan seperti dilaksanakan oleh bukan penunjukan dalam arti penunjukan secara personal, tapi melalui musyawarah. Kita tahu bahwa apa namanya khilafah Rasyidin itu mereka melakukan diskusi gitu ya, siapa yang akan menggantikan Rasulullah waktu itu. Begitu pula berikutnya siapa yang menggantikan Abu Bakar gitu ya, siapa yang menggantikan Umar dan seterusnya ke belakang gitu ya. Jadi sebetulnya khilafah di sini adalah suksesi dalam pengertian apa namanya kepemimpinan nasional yang dipilih secara apa namanya secara konstitusional melalui musyawarah mufakat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mengenai riasah sebetulnya ya kepemimpinan juga, tetapi lebih banyak kepemimpinan personal, kepemimpinan yang dilakukan oleh di lingkungan yang apa namanya yang terbatas, misalnya di organisasi gitu ya. Nah, sementara yang tadi menyangkut imamah gitu ya, apalagi nanti dikaitkan dengan istilah yang lebih keren itu, istilahnya adalah al-imamah al-kubro. Itu yang dipakai di beberapa istilah termasuk oleh Ibnu Khaldun sendiri disebutnya sebagai al-imamah al-kubro, al-khilafah. Nah, memang betul nanti akan muncul apa yang disebut dengan al-mulk gitu ya. Al-mulk itu ada beberapa pengertian menurut Ibnu Khaldun. Al-mulku itu sendiri adalah kekuasaan gitu ya. Tetapi al-mulku sendiri juga bisa berarti kerajaan. Nah, dalam pengertian ini kadang-kadang kita bingung kalau kita tidak paham konteksnya gitu ya ketika membaca buku Muqaddimah itu. Nah, saya kira kita harus paham itu. Nah, Ibnu Khaldun mengartikan ketika bicara tentang perubahan kondisi dari khilafah kepada al-mulk itu terjadi ketika pergantian kepemimpinan gitu ya dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu kepada apa namanya khalifah-khalifah berikutnya, termasuk kepada dimulai dari Bani Umayyah dan seterusnya Abbasiyah itu oleh Ibnu Khaldun dikatakan mereka itu kebanyakan sudah berubah menjadi al-mulk, yaitu kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek-aspek duniawi karena mereka sudah mengadopsi gitu ya sifat-sifat kerajaan di dalam melakukan kepemimpinan ya kekuasaannya. Jadi mereka sudah mengadopsi cara-cara yang dilakukan di kerajaan seperti di Persia gitu ya atau kerajaan-kerajaan di tempat lain. Jadi seperti itulah yang berlaku waktu itu kata Ibnu Khaldun. Mereka sudah meninggalkan kepemimpinan yang sifatnya rohaniah tadi, spiritual, penekanan pada hal-hal yang sifatnya spiritual kepada hal-hal yang duniawi. Kepemimpinan sudah ditinggalkan, misalnya tidak dipersyaratkan lagi untuk menjadi pemimpin itu harus seorang imam sholat, misalnya. Ibnu Khaldun sendiri menekankan bahwa pada masa Nabi Muhammad seorang pemimpin itu disyaratkan dia harus memiliki kemampuan untuk menjadi imam sholat sekaligus. Jadi pada masa Nabi, pada khalifah itu adalah khalifah yang sekaligus seorang imam sholat. Nah, di zaman khalifah berikutnya, misalnya di zaman
apa namanya Abbasiyah gitu ya, zaman Bani Umayyah gitu, sudah banyak dari khalifah-khalifah itu yang tidak lagi menjadi pemimpin sholat, yang tidak menekankan aspek spiritual, dan sudah memberikan perwakilan untuk melakukan sholat atau menjadi imam itu kepada orang-orang lain. Jadi seperti itulah yang dapat saya jelaskan dari Ustaz Nur Hakim ya. Nah, saya kira hal-hal yang lain saya tidak perlu saya komentari. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Tadi yang dari Pak Sarjono ada tanggapan Pak Kiai? Iya, kalau soal verifikasi, memang semestinya verifikasi itu akan lebih meyakinkan ya bagi kita gitu kan ya, apakah silsilah yang didapat itu, catatan-catatan silsilah yang ada itu benar atau tidak ya. Saya kira karena kita tidak paham betul tentang tentang keabsahan sebuah catatan gitu ya, alangkah baiknya memang kita perlu bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Tetapi memang karena sekarang ini sudah jarang sekali ya orang-orang yang ahli genealogi di antara kita gitu kan ya, maka saya kira bisa jadi misalnya catatan-catatan itu juga perlu dijadikan dasar juga untuk melakukan verifikasi yang lain gitu ya, yang lain terutama terhadap keluarganya yang masih hidup, karena nanti adanya catatan-catatan silsilah itu juga pasti akan digunakan oleh orang-orang yang masih hidup sekarang ini. Mereka membuat catatan-catatan itu kan memang ada maksud tertentu, misalnya ingin memastikan bahwa mereka merupakan bagian dari silsilah yang ada atau merupakan bagian dari nasab yang ada. Begitu singkatnya Kang Sarjono. Ya. Pak Kiai, boleh tambahkah? Silakan. Ini Pak Kiai, kenapa saya menanyakan yang seorang ayah mengatakan kepada putranya bahwa dia itu masih keturunan mempunyai nasab dengan misalnya tadi keturunan derajat. Ini penting karena ini nanti ada kaitannya dengan fikih, yaitu bahwa keturunan itu tidak boleh menerima atau memakan zakat gitu. Jadi supaya mereka seandainya memperoleh zakat, mereka akan bisa menolaknya gitu, atau tahu bahwa itu harus ditolak gitu, karena dia itu masih keturunan mempunyai nasab ke Nabi. Itu ya. Pak Kiai, terima kasih. Betul. Memang baik. Begitu. Betul. Ya memang konsekuensi dari keturunan dari Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat ya. Itu sudah perkara yang sudah kita ketahui bersama. Bapak dan Ibu sekalian, boleh nambah sedikit Pak Rahman? Ya silakan. Mungkin ini terkait teori Ibnu Khaldun ya, yang membedakan kepemimpinan dengan ar-ri'asah dengan al-mulk tadi nih Pak Kiai. Jadi yang saya pahami dari bacaan yang ditulis oleh Ibnu Khaldun itu, ketika berbicara tentang ar-ri'asah dan al-mulk, bahwa ar-ri'asah atau kepemimpinan itu adalah orang diikuti karena sifat-sifat kepemimpinan dalam dirinya gitu. Jadi ia tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada mereka. Sedangkan kekuasaan negara adalah kekuasaan atau al-mulk yang mendominasi pemerintah dengan kekerasan. Kalau itu berjuang untuk, jadi ini perspektifnya gitu. Iya. Jadi makanya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekuasaan negara itu yang menjadi tujuan dari solidaritas ya, atau dalam bahasa dia at-taqallubul mulki ghayatan lil asabiyah gitu. Ini kan di dalam bab 2 kalau tidak salah ya. Itu Ibnu Khaldun menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kekuasaan adalah untuk mendominasi dan memerintah dengan kekerasan. Artinya
orang yang meniti karir politik ya, menaiki anak Iya. tangga demi anak tangga sampai pada puncaknya itu kekuasaan negara gitu. Kalau nggak ketemu ya. Nah, dia membutuhkan solidaritas dalam hal ini gitu. Nah, maka disitulah apa Ibnu Khaldun membedakan apa teori tentang ar-ri'asah wal mulk tadi gitu. Jadi kalau mungkin yang perlu dielaborasi itu ya artinya seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi ya, bahwa akhirnya ya setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya terpisahnya antara kepemimpinan agama atau spiritual ya dengan kepemimpinan negara yang sifatnya mengatur hal-hal keduniawian gitu. Itu mungkin Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih Ustadz Nur Hakim ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang politik ya, politik Islam yang klasik itu, dulu memang tidak ada dikotomi antara umarok dengan ulama itu kan. Ya. Tapi setelah ada perkembangan ya, perkembangan sejarah Islam itu kan seperti di era kontemporer sekarang ini kan nampak ada pemisahan antara umarok dengan ulama. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada apa namanya, yang umarok biasanya ulama, yang ulama biasanya umarok gitu. Nah, sehingga memang tidak mengherankan kalau zaman dulu itu ya umarok itu juga adalah a'immah ya, sebagai imam sholat gitu kan, a'immah fi sholat. Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz Muzaffar mau memberikan tanggapan, Ustadz? Bisa minta waktu dikit, Zat? Ya, silakan. Lagi sambil ngiman suara juga, mohon maaf. Masih belum pulih. Ya, syafakallah syifaan ajilan. Amin wa iyyakum. Baik. Jazakumullah khairan katsira untuk semua pembicara, wabil khusus Kiai Ahmadi dan juga yang lain-lain semuanya. Saya kira kita mendapatkan banyak wawasan, banyak pencerahan tentang masalah ini. Saya hanya ingin sedikit memberikan atau menyampaikan opini atau semacam tazkirah pengingat. Jadi ini kan tema utamanya tentang nasab dan syaraf keturunan Rasulullah SAW secara khusus. Terus kemudian tapi dalam konteks atau dalam perspektif Ibnu Khaldun. Tapi kemudian tadi pembicaraan terkait dengan bagaimana kita bisa memastikan atau paling tidaklah memiliki ghalabatul dzan di masa sekarang setelah 14 abad misalnya begitu, bahwa seseorang, suatu kelompok atau satu marga itu betul-betul memang merupakan keturunan Rasulullah SAW dan karena itu maka mereka memiliki privilege syaraf itu, insya Allah gitu. Saya kira saya sudah menekankan dalam konteks menyikapi hal seperti ini itu bagaimana kita dudukkan setiap masalah itu sesuai dengan porsi dan proporsinya. Jadi kita proporsional. Jadi artinya bahwa sampai pada level bahwa seseorang atau satu marga, itu merupakan min itrati Rasulullah SAW atau min ahli baitihi, itu maksud jadi standar syaraf yang dimiliki dan harus kita berikan itu seberapa sih? Nah, selama ini kan selalu ada dua kutub ya, dua sikap bertentangan yang saling berseberangan. Di satu sisi yang sangat mementingkan dan berpegang teguh dengan masalah syaraf ini, itu kan banyak yang berlebihan. Berlebihannya itu sampai pada level bahwa itrah atau ahlu bait Rasulullah SAW dan keluarga beliau, bahwa seseorang itu memiliki nisbah kepada beliau itu tentu lewat jalur Siti Fatimah ya radhiyallahu anha, itu terus dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Pasti benar, sehingga wajib diikuti, disejajarkan dengan Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi gitu, itu yang jadi masalah. Sementara yang lainnya itu yang
terlepas apakah karena meragukan atau apa, lalu kemudian tidak memberikan penghormatan, penghargaan sama sekali kepada unsur itrah ini atau unsur Ahlul Bait ini. Sehingga menyikapi keturunan Nabi SAW itu sama dengan yang lainnya. Jadi gitu, dalam penyikapan, dalam penghormatan, dalam penghargaan, itu juga tentu sikap yang tidak benar. Dan bukan tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini memang acuannya kan hadis ya, hadis yang sangat terkenal itu. Hadis Tsaqalain. Hadis Tsaqalain bahwa taraktu fikum amraini atau tsaqalaini atau inni tarikun fikum tsaqalaini. Jadi aku meninggalkan pada kalian dua perkara atau dua hal yang sangat berat gitu, sampai dikatakan tsaqalaini, yang sangat agung untuk kalian pegangi, untuk kalian ini. Nah, dalam riwayat yang sangat terkenal itu kan kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, amraini atau tsaqalaini itu yang lebih terkenal adalah riwayat kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahnya. Sementara yang lainnya dari kalangan utamanya Syiah dan juga mungkin kalangan Ahlul Bait itu yang lebih terkenal adalah kitab Allah wa itrati. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun hadis yang riwayat yang lebih terkenal itu adalah kitab Allah dan sunnahnya dan sunnahku, di mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya. Itu saya kira semua sudah sepakat ya bahwa kedua-duanya itu harus dipegangi, harus dipedomani dan sebagai tolak ukur kebenaran. Nah, riwayat yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita baca, itu mereka juga tidak menolak riwayat itu. Membenarkannya juga dan memakainya. Hanya memang tidak semasyhur hadis kitab Allah sunnati. Kitab Allah wa itrati itu juga diakui dan diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja dengan pemahaman yang agak berbeda. Kalau kitab Allah dan sunnahnya jelas dipegangi sebagai pedoman kebenaran. Dan kedua-duanya tidak akan pernah terpisah. Tapi kalau tentang kitab Allah dan itrati, itu sejauh yang saya tahu yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti dalam riwayat ini. Jadi riwayat ini bahwa ketika Nabi SAW ana tarikun fikum tsaqalaini, aku meninggalkan pada kalian dua hal besar, dua hal berat, dua hal agung. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah Ta'ala. Fihil huda wan nur. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah petunjuk kitab Allah, wastamsiku bihi, dan pegangilah dia dengan kuat. Fakhassa ala kitabillahi wa raghaba fi. Maka Nabi SAW itu mendorong, menyemangati agar supaya kaum muslimin berpegang dengan kitab Allah dan memotivasi untuk tetap berada di jalan kitab Allah. Nah, summa qala, kemudian beliau bersabda wa ahlu baiti. Ini yang kedua. Riwayat lain wa itrati, keluargaku dan kerabatku. Nah, dalam konteks ini yang dipahami Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti dalam yang dipahami oleh umumnya kaum Syiah misalnya dalam Ahlul Bait, bahwa pegangilah seperti kalian mempegangi Al-Quran. Pegangilah dan ikutilah seperti kalian mengikuti sunnah yang sahih. Tapi konteksnya adalah udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati ya. Ibaratnya kalau saya terjemahkan bebas, aku menitipkan keluargaku pada kalian. Jaga, hormati, hargai. Jadi gitu. Ada syaraf seperti itu. Nah, konteksnya itu. Nah, mengapa kita ini? Jadi ada kemuliaan tertentu yang dimiliki oleh Ahlul Bait
Tentu dengan catatan Ahlul Bait yang betul-betul Ahlul Bait, itrah betul-betul itrah, di mana kita harus memberikan penghormatan, pemuliaan khusus, tapi tidak dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Mengapa? Ya karena memang tidak ada jaminan. Jadi bahwa keturunan beliau itu pasti benar dalam segala hal. Yang kedua adalah fakta sejarah. Mohon maaf. Apa tidak banyak Alawiyin, Ahlul Bait itu yang Syiah. Bahkan dalam sejarah itu sangat identik gitu. Alawiyin itu dengan Syiah, Rafidhah. Jadi gitu. Ini fakta sejarah kita bahwa yang kita tidak mungkin memungkirinya. Nah, artinya bahwa saya kira di sini artinya ketika mereka tidak atau sebagian mereka tidak berada pada jalur tamasuk bil kitab wa sunnah misalnya seperti itu. Nah, kita tetap punya kewajiban mengingat. Hati-hati loh. Misalnya ketika ada dari mereka yang mungkin ada penyimpangan atau ada penyelewengan, itu jangan sampai kalian menyikapinya terus menyentuh wilayah itrah ini. Kan biasanya ketika orang jelek gitu kan, akhirnya yang disebut bapaknya, ibunya, kakeknya, keluarganya, kampung halamannya ke bawah semuanya kan. Nah, di situ kita yang hati-hati. Kita tidak jadikan mereka sebagai tolak ukur al-haq. Al-haq tetap Quran Sunnah. Mereka tetap manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi ketika salah sekalipun, hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan mereka, terus membawa-bawa itrohnya. Saya contohkan begini, mohon maaf. Saya kalau ditanya tentang tema yang selama ini sangat sensitif, tentang paman Nabi Abu Thalib. Wabil khusus kedua ayah bunda beliau. Saya terus terang saja mohon maaf, saya tidak ingin membahasnya. Saya tidak ingin masuk ke pro kontra di situ. Kalau kita bahas ini, kita membahas mempro kontrakan ayah bunda Nabi. Nggak mungkin Nabi nggak ke bawah di situ. Mohon maaf. Itu yang saya pahami bahwa bagian dari penghormatan kita. Jadi pembahasan apapun yang bisa menyentuh secara negatif sisi itu dibiarkan. Jadi gitu. Artinya kita bahas andai mohon maaf, andai ada si A gitu yang dinisbatkan kepada Quran Nabi kemudian punya perilaku yang tidak benar itu kita lebih hati-hati. Kita bahas perilaku dia, tapi jangan sampai nyinggung tentang keturunan beliau. Karena itu umumnya kan sangat mungkin kan. Bahkan negara bisa ke bawah kan, kampung bisa ke bawah. Itu berapa lama itu, mohon maaf, kasus bom Bali dulu itu teman-teman dari Lamongan itu masuk Bali itu Masya Allah susah sekali. Ketika ketahuan KTP-nya itu Lamongan gitu, itu ke bawah gara-gara bom Bali waktu itu. Itu ke bawah semuanya itu. Nah, itu hati-hati kita. Artinya bahwa mereka mungkin salah, bisa salah, tapi hati-hati. Ketika memang mereka punya itu. Jangan sampai kemudian kita membawa-bawa. Saya memahaminya begitu. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cuman sedikit aja dalam konteks, karena ini dalam konteks perspektif Ibnu Khaldun. Saya terus terang saya tidak banyak ya sedikit, masih sangat sedikit membaca tentang Ibnu Khaldun. Lebih banyak selama ini mungkin saya mendengar dari Kiai Ahmadi misalnya. Tapi dalam konteks begini, saya memahaminya, beliau kan analisa pemikiran beliau kan lebih ke sisi sosiologi kan, dan menganalisa realita. Ketika beliau berbicara tentang bahwa nasab ini
itu nanti hubungannya dengan asobiyah, terkait dengan riasah, terkait dengan imamah, terkait dengan kepemimpinan. Itu saya memahaminya adalah bahwa memang faktor nasab ini menjadi faktor apa ya, perekat terkuat. Jadi asobiyah nasab ini itu ada yang menjadi faktor perekat pendukung terkuat untuk menguatkan sebuah kekuasaan atau dinasti kekuasaan. Ini babnya bab realita. Bukankah yang mempertahankan kekuasaan Islam, mau disebut khilafah, imamah, riasah, apapun, sepanjang belasan abad sejak Bani Umayyah sampai Turki Utsmani, itu yang mempertahankan kepemimpinan Islam itu ya faktor nasab ini, asobiyah nasabiyah. Dan itu dipahami oleh para ulama. Saya pernah membaca dalam sebuah riwayat. Ini kisah tentang Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, Bai'ul Muluk. Ketika beliau di Mesir waktu itu sempat di Mesir itu terjadi kefakeman kesultanan. Jadi intinya ada masa di mana pada saat itu nggak ada sultan yang resmi seperti itu. Terus masyarakat termasuk beliau itu mencari siapa nih yang akan kita angkat jadi sultan. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, seperti kalau yang membaca tentang beliau, itu kalau kita bicara tentang siapa yang paling layak, siapa yang paling diterima oleh masyarakat Mesir saat itu, tidak ada selain beliau. Sampai pernah kan terjadi ketika beliau sedang bermasalah dengan dengan kepemimpinan Mamalik di sana waktu itu. Terus kemudian beliau berniat untuk memutuskan keluar dari Mesir. Itu kan dikatakan bahwa hampir seluruh penduduk Mesir itu bersiap-siap mau mengikuti beliau keluar dari Mesir. Artinya kalau beliau maju capres di Indonesia mungkin 99 atau bahkan 99,9%. Tapi toh waktu itu beliau tidak mau, bukan hanya tidak mau mengajukan diri ketika ada kefakeman sultan untuk menjadi sultan beliau. Jadi gitu. Dan juga yang lainnya tidak mendorong beliau, tidak memaksa beliau untuk udah imam aja yang jadi sultan di sini. Tidak. Yang menarik bagi saya adalah bahwa beliau dan ulama-ulama yang ada waktu itu yang dicari untuk mengangkat sultan yang saat itu sedang ada kefakeman itu siapa di antara yang ada ini yang memenuhi syarat minimal paling tidak yang masih punya gen sultan. Mana yang darahnya darah sultan? Dari yang sudah ada sebelumnya. Yang belum ada seulama sehebat apapun jangan. Itu karena faktor itu. Karena faktor memang masalah asobiyah nasab itu memang ya faktanya memang paling kuat. Sehingga ya penjaga kepemimpinan Islam berabad-abad itu ya dinasti, politik dinasti. Insya Allah begitu. Ya, mohon maaf itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzaffar atas tanggapannya yang luar biasa. Ternyata nasab itu menentukan nasib ya. Oh ya. Nasab itu menentukan nasib. Gitu. Ya contoh yang paling dekat kan kayak. Contoh yang paling dekat kemarin itu kan pemilihan anak Pak Lurah itu. Iya, nah. Itu siapapun yang ada di posisi itu juga akan seperti itu. Iya. Adanya Dr. Rahman yang di situ mungkin juga Dr. Rahman yang jadi. Iya. Kita jangan mengingkari sesuatu yang kalau kita ada di situ itu kita juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Benar. Nasab, nasib, nasob. Nah, iya saya mohon maaf ya. Saya ingin nambahkan dikit. Jadi sebetulnya begini.
kalau kaitannya dengan, kan ada kan memang riwayat yang menyebutkan bahwa antara kitab Allah dan Itrat itu tidak akan berpisah. Itu kalau saya pahami penjelasan para ulama itu maksudnya seharusnya tidak berpisah. Iya. Jadi ini itu bukan kok kemudian jaminan bahwa kita itu pasti tidak, faktanya tidak terjadi. Tapi maksudnya ini pesan untuk mereka-mereka, beliau-beliau yang mendapatkan kemuliaan, memiliki darah mulia ini, itu jaga. Dan saya kira ini salah satu faktor verifikasi terpenting. Selain dari yang ini verifikasi gen itu apa tadi? Verifikasi nasab, apa? DNA, tes DNA. DNA. Selain DNA itu gimana kalau kita juga melihatnya dari sisi komitmennya kepada Quran Sunnah dalam akidah, dalam akhlak. Jadi kita bahwa artinya bahwa yang paling seharusnya mengikuti akidah, mengikuti syariah, mengikuti akhlak, mengikuti komitmen sunnah Rasulullah SAW adalah kalian gitu. Jadi bahwa ini intinya begitu. Ya, supaya juga tidak menyusahkan kita. Jadi gitu, insya Allah gitu. Mohon maaf, ngapunten. Ya, terima kasih Ustaz Muzaffar atas tanggapannya. Sebelum Kiai Ahmadi memberikan tanggapan sekaligus closing statement ya, Mas Abdurrahim mau bicara nggak? 2 menit, 3 menit? Hah? Cukup ya? Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan Kiai Haji Ahmadi untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement. Silakan, Kiai. Baik, saya kira betul tadi apa yang diungkap oleh Kiai Muzaffar tadi, bahwa memang tafsirannya seperti itu ya. Jadi bahwa mereka lah, bahwa ada tanggung jawab dari kalangan keturunan Nabi itu untuk menjaga kehormatan mereka sendiri gitu ya, kehormatan sendiri, karena banyak sekali yang meyakini dengan berbagai dalil-dalil, baik terutama dari nakli gitu ya, bahwa nanti di akhir zaman itu mereka lah yang akan mendatangkan kebaikan, keadilan gitu di muka bumi. Ini memang nanti ini mengarah pada Mahdiisme gitu ya. Tetapi banyak meyakini bahwa Mahdi yang dimaksud itu adalah berasal dari keturunan Nabi ini. Misalnya Syekh Nursi berpendapat seperti itu, dan beliau di dalam kitabnya Risalah Nur itu sangat meyakini bahwa nanti pada akhirnya akan datang ya kan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu gitu ya pada masanya. Ada memang yang berpendapat bahwa itu adalah Nabi Isa, Nabi Isa ya. Tapi ada berpendapat lain bahwa itu dari keturunan Nabi Muhammad ini. Saya kira tidak banyak yang perlu saya tanggapi, karena memang sebagian besar dari apa yang disampaikan oleh antum semua itu adalah pendapat-pendapat yang bisa memperkuat atau menambah ya, memperkaya rencana pemikiran kita pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Kiai Ahmadi atas presentasi yang luar biasa pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara diskusi pagi ini. Insya Allah kita akan bertemu pada diskusi yang akan datang ya. Insya Allah temanya juga menarik untuk kita diskusikan bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
kita akhiri diskusi pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Kiai, Pak Yai. Pak Dr. Rahman. Bu Sita sehat, Bu? Sehat, masih di jalan. Alhamdulillah. Mana Bu Sita nih? Nggak muncul tadi ya? Pak Yai, saya perjalanan nih dari Tegal menuju Depok. Nah, artinya. Di jalan ya. Iya.